Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Senin 25 Desember 2023 yang bertepatan dengan Hari Raya Natal. Bersama saya Ahmad Rafiq. Dan saya Anissa Redi. Pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan mari kita simak informasi selengkapnya. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur kota Medan selama 1 hari menyebabkan ratusan rumah yang berada di pinggir Sungai Deli, Kecamatan Medan Maimun terendam banjir dan ratusan orang mengungsi. Banjir dengan ketinggian 1 hingga 2 meter merendam rumah warga di Kelurahan Aur pada Minggu malam. Ketinggian air banjir bahkan mencapai atap rumah warga. Dengan menggunakan perahu karet, warga bahu-membahu mengevakuasi warga lain yang masih terjebak di dalam rumah yang memilih untuk bertahan di lantai 2 rumah mereka. Kepala Lingkungan 4 Kelurahan Aur, Adenan, mengatakan banjir yang terjadi di daerah pegunungan serta hujan deras yang mengguyur kota Medan selama 1 hari kemarin menjadi penyebab banjir melanda lingkungan mereka. Diperkirakan ketinggian banjir akan terus bertambah jika hujan kembali mengguyur wilayah kota Medan. Nama lengkap Adnan ya? Curah hujan. Di Brastagi curah hujan. Kalau curah hujan di Brastagi itu berhenti ya kemungkinan bisa kita tusuk dia. Bisa berapa lama gini? Nggak bisa, kita bisa pastikan mau berapa lama. Kalau Nanti naik pula pasang laut dah. Jam berapa? Jam 12 biasanya pasang laut. kalau ini ya, kalau kita lihat ini ketinggiannya kira-kira berapa? Ini kalau depan masjid 2 meter tadi. Sementara itu pemirsa, tingginya intensitas hujan yang mengguyur Kabupaten Deli Serdang kemarin mengakibatkan banjir kembali terjadi di Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Video amatir milik warga Jalan Sinalko, Dusun 3, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, merekam hujan deras yang mengguyur wilayah itu sejak sore hingga malam kemarin. Akibatnya genangan air banjir masuk ke rumah warga dan merendam perabotan rumah mereka. Selain itu, banjir juga memutus akses jalan desa. Salah seorang warga, Nur Hasia, mengaku sedih karena banjir kembali menggenangi rumahnya. Ia berharap pemerintah serius mengatasi banjir yang kerap terjadi. Dari jam 8. Iya. Nah itu gimana? Ya dalam lah habis lah, motor kami kena ganti oli semua terendam, kereta terendam, bahan rumah kami itu lagi rumah ibu itu tuh habis semua itu. Tolonglah mas itu pemerintah setempat bantulah kami nih. Ketinggian air sampai mana, Bu? Sepinggang. Pagi ini warga korban banjir masih mengungsi di pinggir jalan sebab pemerintah setempat belum menyediakan posko pengungsian untuk warga. Sementara itu pemirsa, sudah hari ketiga tanah longsor dari Sungai Aik Inumon di Kecamatan Panyabungan Selatan, Mandailing Natal belum dibersihkan. Sejumlah pemudik yang melintas dari arah Panyabungan menuju Natal masih terhambat longsor. Sebanyak 3 alat berat milik pemerintah daerah dan perusahaan Sorik Merapi Geothermal Power serta Balai Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara masih terus melakukan pembersihan limpahan material lumpur longsoran dari Sungai Aik Inumon di Kelurahan Tanobato, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Memasuki hari ketiga pembersihan dilakukan, petugas belum berhasil menerobos longsor karena sulitnya membersihkan material lumpur yang terus-menerus datang dari sungai. Tebalnya limpahan lumpur yang terbawa aliran sungai menutupi badan jalan dari arah Kecamatan Panyabungan menuju Kecamatan Natal. Adanya ancaman longsor susulan membuat petugas harus ekstra hati-hati untuk membersihkan lumpur. Akibat peristiwa tanah longsor tersebut membuat para pemudik yang hendak melintas dari kedua ke arah masih terhambat. Puluhan pemudik terpaksa harus mencari tempat untuk beristirahat sambil menunggu selesainya pembersihan tanah longsor. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mandailing Natal, Muksin Nasution, mengatakan pembersihan lumpur dari badan jalan diperkirakan selesai pada Senin mendatang karena kondisi tanah longsor dari perbukitan diperkirakan terjadi longsor susulan. Hasil identifikasi petugas Satgas BPBD masih ada retakan tanah perbukitan yang belum jatuh sehingga diperkirakan akan jatuh ke dasar sungai.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara membongkar praktik pencurian arus listrik yang digunakan untuk aktivitas penambangan Bitcoin atau uang digital yang nilainya mencapai 14,4 miliar rupiah. Petugas gabungan Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara bersama P2TL PT PLN ULP Medan melakukan penindakan terhadap pencurian arus listrik di 10 titik lokasi di Kota Medan. Dari hasil penyelidikan, pencurian arus listrik ini dilakukan untuk aktivitas penambangan atau pengumpulan Bitcoin atau uang digital, di mana satu mesin server Bitcoin tersebut membutuhkan listrik sebesar 1.800 volt. Dari 10 lokasi tersebut, petugas berhasil mengamankan 26 orang dan barang bukti berupa 1.314 server atau mesin Bitcoin serta barang bukti lainnya. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia mengatakan modus yang dilakukan para pelaku dalam mencuri arus listrik cukup rapi. Untuk mengelabui petugas PLN, pelaku tetap meletakkan box PLN di dinding. Namun listrik yang dialirkan merupakan listrik langsung dari tiang yang merupakan arus tegangan tinggi. Berdasarkan pengakuan pelaku praktik pencurian, listrik ini sudah beroperasi selama 6 bulan dan negara mengalami kerugian sebesar 14,4 miliar rupiah. Pemirsa, luapan sungai Batanggadis di Kelurahan Pidoli, Mandeling, Natal terjadi abrasi menyebabkan satu gedung pramuka kampus Universitas Tain roboh. Satu unit gedung pramuka di kampus Tain roboh akibat tingginya curah hujan menyebabkan sungai Batanggadis meluap. Luapan sungai ini berdampak pada terkikisnya tanah yang berada di pinggir sungai sehingga kampus yang berada di Kelurahan Pidoli, Kecamatan Panjabungan, Mandeling, Natal ini terancam roboh berjarak beberapa meter dari badan sungai. Akibat hantaman sungai Batanggadis ini, puluhan meter tanah milik kampus Tain mengalami abrasi. Tak hanya merobohkan pagar dan satu unit gedung pramuka, banjir luapan ini juga menghanyutkan fasilitas kampus seperti tiang listrik, kursi, dan perlengkapan belajar mahasiswa. Kita harapkan untuk tidak lagi mengakibatkan gedung-gedung lain akan roboh seperti yang sudah ini. Diharapkan agar cepat tanggap, diantisipasi sehingga tidak lagi mengakibatkan bangunan yang lain roboh juga. Kondisi saat ini luapan sungai sudah surut dan diharapkan kepada pemerintah untuk dapat mengatasi persoalan potensi abrasi sungai di Madinah. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Terima kasih Anda masih di Sumatera Utara hari ini sore. Pemirsa, arus mudik Natal dan Tahun Baru 2024 sudah terjadi di Stasiun Besar Kereta Api Medan. Hingga hari ini PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 1 Sumatera Utara telah memberangkatkan 7.000 penumpang ke berbagai daerah di Sumatera Utara. Mayoritas penumpang yang berangkat menggunakan jasa kereta api diantaranya menuju kota Tanjung Balai, Siantar, dan Rantau Perapat. Bila pada hari biasa PT KAI Divisi Regional 1 Sumatera Utara memberangkatkan 500 penumpang, pada masa libur Natal dan Tahun Baru kali ini jumlah penumpang mengalami peningkatan signifikan. Manajer Humas PT KAI Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Solikin menyebut kenaikan jumlah penumpang tidak terjadi pada keberangkatan dari Kota Medan, melainkan yang tiba dari daerah lain di Sumatera Utara. Ia menambahkan pihaknya sudah menyiapkan gerbong tambahan bila terjadi peningkatan penumpang dalam jumlah yang besar. Selain itu, di stasiun tertentu akan dilakukan penambahan jadwal keberangkatan. Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia Divers 1 Sumatera Utara mengoperasikan kereta api tambahan jenis Ribilah Utama Fakultatif Relasi Medan Rantau Perapat untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
PT Kereta Api Divre 1 Sumatera Utara memprediksi terjadi peningkatan penumpang sebesar 10% selama masa libur Natal dan Tahun Baru 2024. Untuk PT KAI Divre 1 Sumatera Utara menyiapkan 141.800 tiket dari total ketersediaan kursi pada seluruh jaringan stasiun dan hingga saat ini sudah 49.000 tiket yang terjual. Pemesanan tiket tertinggi terjadi pada tanggal 23 Desember 2023. Pada hari biasa, kereta api Sribila hanya melayani 6 perjalanan per hari. Namun pada musim libur Nataru ini, kereta api jarak jauh Sribila Utama relasi Medan Rantau Prapat akan mendapat penambahan 2 kali perjalanan. Manajer Humas PT KAI Divre 1 Sumbagut Anwar Solikin mengatakan, kereta tambahan ini akan menyediakan 6.000 kursi tambahan yang beroperasi pada tanggal yang telah ditentukan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Dalam rangka pengamanan malam Natal, Polres Labuhan Batu bersama rombongan Forkopimda melakukan pengecekan sejumlah pos PAM yang ada di Kota Rantau Prapat, serta melakukan pemantauan mudik di stasiun kereta api Rantau Prapat. Dalam rangka pengamanan malam Natal dan menyambut Tahun Baru 2024 mendatang, Kapolres Labuhan Batu bersama unsur Forkopimda Kabupaten Labuhan Batu melakukan pengecekan pos PAM di stasiun kereta api dan pos PAM di Simpang 4 Kota Rantau Prapat. Selain melakukan pengecekan pos PAM, Kapolres Labuhan Batu membagikan bingkisan kepada para petugas pengamanan di pos PAM Jaga. Kapolres bersama rombongan melakukan pengecekan di stasiun kereta api Rantau Prapat. Kapolres Labuhan Batu AKBP Benhard L. Malau menjelaskan dalam pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru, Polres Labuhan Batu menyediakan 12 pos, diantaranya 3 pos PAM, 6 pos pelayanan, dan 3 pos terpadu, serta 250 petugas di lapangan dalam rangka pengamanan malam Natal. Pemirsa, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Janton Silaban turun langsung melakukan pengecekan kegiatan pengamanan arus mudik libur Natal dan Tahun Baru di Terminal Penumpang Dermaga Bandar Deli Medan Belawan, Sumatera Utara. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kelancaran dan keamanan perjalanan para penumpang dan pemudik. Dalam kesempatan itu, Kapolres berdialog bersama Kepala PT Pelni dan calon penumpang kapal Klut untuk mendapatkan informasi kepastian pelayanan pengamanan. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Janton Silaban mengatakan pihaknya telah menyiapkan 303 personil yang disebar di sejumlah titik pengamanan, diantaranya posko terpadu, gereja maupun jalur lalu lintas rawan kemacetan. Dalam kesiapan dan kelengkapan posko serta koordinasi yang baik dengan pihak terkait, diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan selama arus mudik. Selain itu pemirsa, sebanyak 101 personil gabungan TNI Polri dan organisasi kemasyarakatan serta instansi pemerintahan disebar untuk melakukan pengamanan dalam perayaan Hari Natal di 89 gereja di Kabupaten Mandailing Natal. Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan bagi kaum Kristiani yang merayakan malam misa Natal di sejumlah gereja di Kabupaten Mandailing Natal, Wakil Bupati serta Kapolres dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Mandailing Natal meninjau sejumlah gereja dan memantau personil yang berjaga di gereja. Sebanyak 101 personil gabungan ditugaskan untuk menjaga keamanan dan kekondusifan di 89 gereja di Mandailing Natal. Kapolres Mandailing Natal AKBP Reza Khairul Akbar Sidik mengatakan selain melakukan penjagaan, petugas juga melakukan patroli di beberapa tempat dan mendeteksi teror bom di sekitaran gereja sehingga pelaksanaan Hari Natal dapat berjalan aman dan nyaman. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, perayaan Natal GBKP Runggun Jalan Pintu Air 4 Medan Malam tadi menekankan agar semua warga gereja lebih dekat dengan Tuhan melalui gambaran lebih berguna bagi sesama manusia.
Tema Natal di Bata mereken penebus yang diangkat dari Lukas 1 ayat 28 dengan subtema kelahiran Yesus menjadi berkat yang besar untuk menjadikan jemaat saluran berkat melalui talenta yang dimiliki. Perayaan Natal diawali dengan barisan prosesi diiringi dengan tarian persembahan yang diikuti oleh panitia Natal dan seluruh pertua diaken Runggun Jalan Pintu Air 4 Medan. Malam perayaan Natal dikumandangkan dengan lagu pujian yang dibawakan masing-masing terpuk yang ada di gereja tersebut. Selain itu sebagai bagian dari evaluasi perjalanan pelayanan di tengah-tengah terpuk dilakukan refleksi yang dibawakan oleh kaum ibu. Pendeta Betseda Ginting selaku pengkhotbah menyampaikan khotbah Natal mengingatkan betapa besarnya kasih Tuhan telah memberikan umatnya berbagai talenta. Oleh karenanya, sudah selayaknya setiap umat bersedia melayani Tuhan yang melalui talenta itu. Ketua Panitia Natal Runggun Jalan Pintu Air 4 Medan, Eva Santa Rosa Sitepu menyampaikan, sukacita Natal tahun 2023 menjadi momentum bagi semua umat Kristen agar berdampak positif bagi sesama. Dikatakan setiap tahun pada perayaan Natal Runggun Jalan Pintu Air 4 Medan melakukan aksi Natal dengan melakukan aksi pembagian bingkisan Natal berupa sembako bagi masyarakat yang kurang mampu di lingkungan sekitar gereja. Menurut saya makna Natal itu bagaimana kita bisa mengaplikasikan diri kita bisa bermakna buat orang lain. Di gereja GBKP ini biasanya Natal itu dimaknai dengan membagikan berkat bagi sesama kita. Biasanya kami membagikan berupa sembako kepada warga-warga sekitar yang kurang mampu ataupun kepada yayasan yang dibentuk oleh GBKP. Pesan Natal yang mau saya sampaikan bahwa kita sebagai umat yang beragama, umat Kristen, umat yang merayakan Natal harus menjadi berkat bagi sesama kita. Selamat Hari Natal 2023 dan menyambut Tahun Baru 2024. Ibadah Natal di Gereja GBKP Jalan Pintu Air 4 Medan diakhiri dengan bersalaman antar jemaat dengan pertua diaken sebagai tanda sukacita Natal tahun 2023 dan menggambarkan bahwa seluruh warga gereja GBKP sudah menjalankan tahun gereja di mana jemaat menjadi pelaku aktif dalam pelayanan. Sementara umat Kristiani Kabupaten Tapanuli Tengah pagi tadi merayakan Natal di Gereja HKBP Resort Pandan yang berlangsung dengan lancar dan penuh hikmat. Ibadah Natal pagi tadi diawali dengan menyanyikan lagu-lagu pujian terhadap Tuhan yang dipimpin oleh pendeta dan diikuti seluruh jemaat yang hadir. Usai menyanyikan lagu-lagu pujian terhadap Tuhan, para jemaat yang mengikuti ibadah perayaan Natal kemudian bersama-sama memanjatkan doa yang dipimpin oleh pendeta. Dalam khotbahnya, Pendeta Esinaga menyampaikan dengan semangat Natal, hendaknya setiap jemaat dapat selalu menjaga kerukunan antar umat beragama agar dapat hidup rukun dan damai. Perayaan Natal di Gereja HKBP Resort Pandan mendapatkan penjagaan ketat dari aparat kepolisian Polres Tapanuli Tengah dan dibantu beberapa petugas keamanan gereja. Pemirsa umat Kristiani di kota Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias hari ini turut merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus dengan penuh kesederhanaan. Sukacita Natal dalam pengertian menyambut Mesias, yakni Tuhan Yesus Kristus, Allah sendiri yang datang ke bumi menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa umatnya. Terlihat di semua gereja dari seluruh wilayah Gunung Sitoli dan Pulau Nias hari ini, jemaat telah berkumpul dan bersekutu melaksanakan ibadah Natal. Khusus di gereja BNKP Deniger Gunung Sitoli, ibadah dilaksanakan 3 kali termasuk perayaan Malam Kudus pada malam nanti. Liturgi dalam ibadah menyesuaikan tata gereja setempat seperti menyanyikan lagu-lagu pujian Natal serta siraman rohani dari pendeta pengkhotbah Sinema Zebua. Ditampilkan pula doa responsoria serta paduan suara dan vokal grup. Pihak majelis jemaat berpandang Natal dimaknai untuk memelihara sukacita dan kedamaian serta saling memaafkan segala silap antar sesama jemaat yang implementasi juga diteruskan hingga lingkungan keluarga, komunitas masyarakat, hingga ke tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk saat ini sedang berlangsung ibadah kedua di BNKP Jemaat Deniger, di mana pada hari ini ada 2 kali ibadah. Tadi ibadah pertama pukul 8 pagi dan dilanjutkan ibadah siang pada saat ini pukul 10. Lingkungan BNKP Jemaat Deniger di tempat. Perkiraan jemaat yang hadir, Bang?
Masih dalam nuansa Natal, pemirsa, ratusan umat Nasrani mengikuti kegiatan kebaktian Natal di Gereja HKBP Huria, Desa Besar di Jalan Komodor Laut, Yosudarso, kilometer 15, Kota Medan pagi tadi. Umat Nasrani terlihat kusuk mengikuti ibadah kebaktian Natal yang digelar pihak gereja. Dalam kebaktian tersebut, para jemaat yang hadir ikut memanjatkan doa-doa bagi Sang Pencipta. Pendeta Ramot Suwanto Purba mengatakan perayaan Natal pada hari ini dibagi menjadi 2 sesi, yakni pada pagi dan siang hari. Diharapkan perayaan Natal tahun ini dapat membawa pesan damai menjelang pesta demokrasi tahun 2024 mendatang dan tetap saling menjaga kerukunan antar agama walaupun berbeda pilihan. Ini dilaksanakan di gereja kita HKBP Desa Besar Resort Medan Labuhan dalam rangka merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, HKBP Desa Besar melakukan ibadah 2 kali. Yang pertama jam 8.30, yang kedua jam 10.30. Di dalam ibadah minggu pagi jam 8.30 hanya dilakukan ibadah. Dan Pemirsa, pemerintah Kabupaten Toba menyiapkan langkah antisipasi menghadapi lonjakan kunjungan wisatawan saat musim libur Natal dan Tahun Baru. Kawasan destinasi wisata di Kabupaten Toba selalu menjadi pilihan masyarakat untuk mengisi libur Natal dan Tahun Baru. Sebagai bentuk kesadaran dan komitmen, Pemkab Toba berupaya menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Selain itu, masa libur Nataru juga dapat menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM di wilayahnya untuk lebih berkreasi, menghasilkan dan memasarkan produk. Pemkab Toba terus mendorong pelaku UMKM untuk memasarkan produk yang ada di Kabupaten Toba agar perekonomian masyarakat dapat meningkat. Bupati Toba berharap melalui forum akan terbangun komunikasi yang baik dan lancar antara pemerintah dengan masyarakat demi menciptakan lingkungan Kabupaten Toba yang kondusif. Dengan Polres, dengan Dandim, dan kita siapkan Satpol PP kita dari Dishub itu bekerja siap anytime, dan juga dari BPBD karena di tempat kita ini tempat rawan bencana, dan kita juga siapkan alat di 3 tempat supaya kalau ada longsor langsung kita bisa bersihkan. Jadi pengalaman-pengalaman dari tahun-tahun yang lalu, event-event kita siapkan apa yang bisa kita siapkan semaksimal mungkin. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara mendistribusikan surat suara untuk Kota Medan dari percetakan PT Medan Media Grafika Tama, Jalan Pelita Raya, kawasan Industri Medan Star, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang kemarin. Pendistribusian tahap pertama surat suara DPR RI Dapil Sumut 1 tersebut sebanyak 1.893.724 lembar atau 3.788 box yang diangkut menggunakan 3 unit truk tronton dan dikawal petugas Brimopolda Sumut. Ketua KPU Deli Serdang Syahrial Effendi mewakili Ketua KPU Sumut mengatakan pendistribusian surat suara untuk Kota Madia Medan ini dibagi 3 tahap. Saat ini surat suara DPR RI saja yang didistribusikan, sementara surat suara lainnya akan dilakukan pada hari Selasa pekan ini. Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah mengawasi proses pelipatan dan penyortiran surat suara pemilu 2024 yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Tapanuli Tengah di gudang logistik Jalan Dangol, Kecamatan Pandan. Selain mengawasi proses pelipatan dan penyortiran surat suara, Bawaslu juga melakukan pengawasan kedatangan surat suara pemilu yang diterima KPUD Tapteng.
Kehadiran anggota Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah di lokasi penyortiran dan pelipatan surat suara bertujuan untuk memastikan proses pelipatan surat suara berlangsung lancar dan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu. Anggota Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah, Setiawati Simanjuntak mengatakan, pengawasan pelipatan surat suara pemilu sangat penting karena melibatkan ratusan masyarakat. Sejauh ini proses pelipatan surat suara yang dilakukan KPUD Tapteng telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tujuan dari kegiatan ini agar terlaksananya kampanye yang aman dan kondusif sesuai dengan peraturan yang diatur oleh Undang-Undang 7 tahun 2017 dan Perbawaslu serta PKPU. Harapannya ke depan para peserta pemilu bisa mentaati segala peraturan dan segala bentuk yang dilarang juga yang dipedomani dalam undang-undang. Pemirsa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Binjai Kota kemarin siang menggelar rapat koordinasi pengawasan kampanye pemilu 2024 mendatang. Rapat koordinasi ini ditujukan bagi seluruh Panwaslu Kelurahan se-Kecamatan Binjai, Kota Binjai. Rapat koordinasi yang ditujukan bagi seluruh Panwaslu Kelurahan se-Kecamatan Binjai Kota Binjai. Rapat koordinasi ini dilaksanakan di salah satu kafe yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Binjai Kota ini. Dihadiri oleh seluruh penyelenggara pemilu, khususnya pengawas pemilu, mulai dari kelurahan hingga kecamatan. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada seluruh penyelenggara pemilu mengenai tugas dan wewenang, sehingga proses kampanye dapat berlangsung dengan optimal. Rapat koordinasi ini dibuka secara resmi oleh Ketua Panwascam Binjai Kota Muhammad Irsan Sikumbang yang mengatakan harus berfokus kepada isu-isu kritis seperti anti politik uang, politisasi SARA, netralitas aparatur sipil negara, dan penyebaran informasi palsu atau hoaks. Turut hadir dalam rapat koordinasi Ketua Bawaslu Kota Binjai Muhammad Yusuf Habibi serta seluruh jajaran Panwaslu Kecamatan Binjai Kota. Ketua Bawaslu Kota Binjai Muhammad Yusuf Habibi mengatakan dengan dilaksanakannya rapat koordinasi ini diharapkan pengawasan kampanye nantinya akan berjalan aman dan kondusif sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Perbawaslu dan PKPU. Tujuan dari kegiatan ini agar terlaksananya kampanye yang aman dan kondusif sesuai dengan peraturan yang diatur oleh Undang-Undang 7 tahun 2017 dan Perbawaslu serta PKPU. Harapannya ke depan para peserta pemilu bisa mentaati segala peraturan dan segala bentuk yang dilarang juga yang dipedomani dalam undang-undang. Selain memahami peraturan dan perundang-undangan, diharapkan seluruh jajaran pengawas pemilu mampu menjalankan tugas dan mentaati segala peraturan. Pemirsa, mari kita simak informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada esok Selasa 26 Desember 2023. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Enda Paramita, Prakirawan BMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Senin 25 Desember 2023. Pada pagi hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan di wilayah Medan, Langkat, Binjai, Deli Serdang, dan sekitarnya. Untuk siang dan sore hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat, di mana hujan lebat berpotensi terjadi di Simalungun, Pematang Siantar, Langkat, Medan, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Tapanuli Tengah, Sibolga, Padang Lawas, Humbang Hasudutan, Mandeling Natal, dan sekitarnya. Untuk malam hari masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Sumatera Utara. Untuk dini hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Padang Sidempuan, Padang Lawas, dan sekitarnya. Di mana suhu udara berkisar antara 16 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95%.
Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas pada tanggal 23 Desember 2023 terdeteksi di wilayah Medan sebanyak 2 titik panas. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada potensi hujan dengan intensitas lebat yang disertai petir dan angin kencang yang terjadi di lereng barat, lereng timur, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat berpotensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, ratusan generasi muda harahap sejagat raya menjalin tali silaturahmi agar berbudaya dalam membangun bangsa, wujudkan pendidikan untuk masa depan generasi emas bermartabat. Sejumlah tokoh dan generasi muda dari berbagai daerah yang tergabung dalam Marga Harahap satukan visi dan misi di Medan, Sumatera Utara kemarin. Kegiatan silaturahmi yang digelar pertama kalinya ini sebagai wujud melestarikan budaya lokal mengangkat tema satu orang Marga Harahap yang membuat jembatan kesuksesan kita bisa lewat mengikuti kesuksesan. Perbedaan suku melahirkan budaya yang sangat unik dan khas masing-masing. Suku dan marga menjadi salah satu kekayaan budaya Indonesia sehingga harus dilestarikan. Tarian tortor merupakan bagian penting dalam upacara adat masyarakat Batak, meliputi Kabupaten Tapanuli Utara, Kumbang Hasundutan, Toba, Samosir, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Mandeling Natal, dan Simalungun. Salah satu tokoh dari Marga Harahap, Burhanuddin, mengatakan silaturahmi bertujuan untuk menyatukan visi misi dalam melakukan kebaikan di dalam keluarga berbangsa dan bernegara. Generasi muda Harahap itu selalu melakukan terobosan terbaik untuk bangsa dan negara. Seperti pendidikan, kemudian ada lagi usaha, ada juga di bidang ekonomi, budaya, digital, digital program. Ini akan kita buka. Kemudian satu hal yang sangat kami akan inginkan, dibentuk lembaga pendidikan yang membuat sesuatu terbaik untuk bangsa dan negara. Salah satu tokoh masyarakat di Kota Medan, Rahutman Harahap, berharap Marga Harahap terus dapat menjaga tali silaturahmi dalam mewujudkan generasi muda yang berpendidikan. Kita ini akan bisa mempererat ke depan silaturahmi. Dan dalam cita-cita juga. Ini yang harus kita banggakan. Ini mendorong bagaimana persaudaraan ini ke depan. Ini baru pertama kali diadakan. Sementara itu pemirsa, terekam detik-detik pencurian handphone oleh seorang pria viral di media sosial yang mana korban tengah asik memainkan gadgetnya di pinggir jalan. Sempat korban mencoba untuk mengejar pelaku namun tersungkur dan pelaku berhasil melarikan diri. Dalam rekaman kamera pengawas CCTV di lokasi Jalan Wahidin Baru, Kota Medan kemarin siang, tampak suasana sepi dari aktivitas warga. Korban saat itu terlihat tengah asik memainkan ponselnya di depan mobil. Tak berselang lama, terlihat seorang pria yang mengendarai sepeda motor berwarna hitam melintas dengan menggunakan jaket berwarna abu-abu dan masker. Tak lama kemudian pengendara motor itu memutar kembali motornya dan langsung merampas ponsel yang ada di tangan korban. Korban sempat berusaha mengejar, namun sayangnya korban malah terjatuh dan pelaku berhasil melarikan diri. Ada pukul lah, lagi jemput saudaranya di depan sini kan. Terus nggak lama ada orang sepeda motor jalan. Rupanya dia udah ngincar duluan, balik lagi dari sini, arah sini langsung diambil karena kuku itu lagi meleng lah gitu mungkin kan. Langsung diambilnya, lari sampai jatuh kuku itu. Korban telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian Polsek Medan Area dan berharap pelaku penjambretan tersebut segera ditangkap polisi. Pemirsa, pengunjung Pantai Sindeas di Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah dikagetkan dengan terdamparnya seekor ikan paus di bibir pantai.
Berdasarkan video yang diunggah masyarakat bernama Ros Tumangger di media sosial miliknya, terlihat ikan paus berukuran besar terdampar menjadi tontonan menarik bagi pengunjung pantai. Tak hanya itu, ikan paus berukuran besar itu juga terlihat didekati warga, bahkan hingga dinaiki pengunjung meski ikan tersebut tengah berupaya untuk kembali ke tengah laut sembari menyeburkan air laut. Hingga kini belum diketahui penyebab ikan paus berukuran besar tersebut dapat terdampar di Pantai Sindies, Kecamatan Manduamas, Tapanuli Tengah. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq. Dan saya Nisa Redi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Dan kami juga mengucapkan selamat merayakan Natal bagi umat Kristiani. Selamat sore dan sampai jumpa.